Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba berbagi sedikit modul ajar tentang fotografi dasar. Nah, kebetulan saya sendiri adalah guru untuk pengampu mata pelajaran fotografi dasar di SMK Manbaul Ulum Muncar. Nah, pada fotografi dasar ini pada sekolah kami kita menggunakannya pada semester 2. Jadi pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami jenis kamera, menentukan komposisi pemotretan dan mengatur pencahayaan, melakukan pemotretan, menyimpan data dan melakukan pekerjaan akhir dalam editing pada fotografi, serta menerapkan dengan kreativitas dan disiplin dalam perancangan dan proses produksi dalam eksekusi kerja DKV. Nah, di sini ada 2 poin inti. Yang pertama adalah fotografi, melakukan pemotretan dan lain-lain, ini intinya adalah fotografi. Lalu ada editing. Jadi pada semester 2 saya bagi menjadi 2, yaitu fotografi dasar dan editing dasar. Nah, pada pembuatan modul ajar ini kurang lebih untuk kelengkapannya. Jadi alokasi fotografi dasar sendiri itu ada 4 jam per minggu. Setiap jamnya itu 45 menit dikali 16 minggu, jadi 1 semester. Nah, untuk model pembelajarannya ini adalah blended learning. Saya memadukan sesuai dengan instruksi, yaitu problem solving dan project based learning. Jadi anak-anak nantinya bisa memahami problem-problem apa aja pada fotografer yang untuk menjadi fotografer, dan anak-anak bisa membuat karya pada akhirnya nanti. Nah, ini tadi capaian pembelajarannya sudah saya sebutkan. Untuk alur tujuan pembelajarannya tadi fotografi dasar dan editing dasar. Itu 2 poin yang saya tangkap untuk fase E ini sendiri. Fase E nya fotografi dan editing tadi. Nah, untuk pertanyaan pemantik kurang lebih seperti ini. Jadi ada 2 bagian. Yang pertama bagiannya fotografi, yang kedua adalah bagiannya editing foto. Nah, untuk modul sarana dan prasarana saya menggunakan modul ajar ini sendiri dan video pembelajaran. Jadi saya sendiri sudah punya beberapa tutorial yang saya taruh di YouTube. Jadi anak-anak ketika di rumah kalau lagi senggang bisa nonton video-video yang saya buat gitu. Untuk materi ajarnya kurang lebih saya bagi fotografi dasar itu 45 menit kali 4 jam per minggu kali 8 minggu. Jadi ini nanti sampai UTS. Nah, lalu editing dasar ini nanti sampai UAS. Jadi UTS fotografi, UASnya editingnya. Untuk editing dasar saya ajarkan anak-anak itu Adobe Photoshop. Terus pembelajaran pertama, untuk langkah-langkah pembelajaran, setiap kali pertemuan kurang lebih seperti ini. Jadi pendahuluan 20 menit. Di dalam pendahuluan nanti ada sambutan dan pengenalan topik dan tujuan pembelajaran. Lalu kita mengaktifkan pengetahuan awal peserta didik. Di sini bisa menggunakan pertanyaan pemantik. Lalu kita bisa tanya ke anak-anak soal cita-cita mereka atau apa, biar anak-anak semangat dulu sebelum pembelajaran. Lalu materi pembelajaran ini nanti bisa diambilkan dari modul ini. Setelah itu ada refleksi biar anak-anak istilahnya nggak sepaneng. Jadi setelah 50 menit kita bisa refleksi. Setelah 50 menit refleksi 10 menit, ya bisa main-main apa gitu biar anak-anak nggak bosen. Lalu materi pembelajarannya ini nggak selalu tentang menulis di papan tulis atau anak-anak mencatat, tapi lebih ke praktek. Jadi bisa mempelajari kamera.
Untuk sekolah saya sendiri alhamdulillah ada 4 kamera DSLR, 1 mirrorless, jadi sangat cukup untuk pembelajaran di kelas. Lalu yang terakhir ada evaluasi dan penutup selama 20 menit. Jadi nanti anak-anak harus melakukan rangkuman terhadap apa sih yang kita pelajari hari ini, seperti itu. Pada minggu pertama pemahaman teori terlebih dahulu yang saya ajarkan. Setelah itu pengenalan alat dan bahan, jadi tentang kamera. Lalu praktek langsung di luar. Jadi kebetulan saya yang pengampu fotografi, jadi nyaris pelajaran prakteknya di luar. Kita foto-foto, kita jalan-jalan di sekitar lingkungan sekolah. Nah kebetulan juga lingkungan sekolah juga masih sangat hijau, lingkungan pedesaan. Lalu ada penilaian. Sebenarnya ini dan ini tuh jadi satu kesatuan. Jadi selama 3 minggu anak-anak itu praktek di luar kelas terus. Jadi foto, nanti penilaian, foto, penilaian. Jadi nanti saya bisa ngasih saran ke mereka. Oh ini kurang fokus, oh ini komposisinya kurang baik, atau oh ini pengaturan light meternya, ISO speed dan diafragmanya masih kurang pas. Terus AWB dan lain-lainnya nanti di sini selama 3 minggu. Nah setelah itu tantangan dan proyek selama 2 minggu. Jadi selama 2 minggu mereka udah saya lepas. Jadi mereka silahkan buat karya, nanti penilaian, seperti itu. Dan proyek yang kedua kerja tim 4 mata pelajaran juga, berarti 4 jam pelajaran ini di minggu terakhir. Setelah itu UTS. Nah untuk penilaian sendiri ada sikap, meliputi kepedulian, kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama. Untuk performa dalam presentasi atau praktek, berarti nyaris nggak ada presentasi, ini nanti bisa dihilangkan. Jadi langsung ke kriteria praktek yang diambil. Ini kriteria praktek nanti yang diambil. Nah setiap kali pembelajaran atau setiap kali bab yang kita ambil, jangan pernah lupa untuk menanyakan ini. Jadi apa definisi dari topik yang kita pelajari? Jadi anak-anak paham, oh kita mempelajari tentang fotografi. Sebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi topik yang sedang dipelajari. Berarti nanti anak-anak akan paham tentang, oh cahaya itu sangat mempengaruhi soal fotografi. Nah tujuannya nanti ke situ. Lalu proses, lalu contoh kasus. Berarti contoh kasus itu ada di, oh contoh kasusnya fotografi itu bisa digunakan untuk wedding, prawedding, dan dokumentasi lainnya. Jadi penerapannya juga nanti seperti apa, anak-anak nanti pada pada UTS tuh harus bisa memahami ini. Nah setelah itu refleksi guru, karena di dalam satu kelas itu ada banyak siswa, jadi kita harus melakukan refleksi. Karena nggak semua anak itu nggak sama cara berpikirnya. Jadi kita nanti bakal nemui anak-anak yang istimewa, perlu penanganan lebih. Nah itu nanti bisa kita pelajari. Kita sebagai guru harus melakukan refleksi seperti itu. Lalu refleksi bagi siswa juga. Jadi mereka melakukan evaluasi pencapaian belajarnya, apa tujuan belajar yang dicapai, dan lain-lain seperti itu. Lalu lembar kerja. Ini adalah contoh-contoh soal yang bisa mereka kerjakan. Rencananya ini nanti untuk UTS mereka. Jadi soal-soal tentang fotografi itu tadi. Maaf. Nah, jadi soal-soal tentang fotografi itu sendiri nantinya. Ini soal-soalnya. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang menonton video ini bisa pakai modul ini, nanti bisa ambil di link di bawah ya. Jadi ini ada sekitar 40-an soal tentang fotografi. Nah beberapa anak yang masih belum bisa lulus, nanti kita harus melakukan pemahaman lebih terhadap mereka. Bisa kita ajak mereka, ngajari mereka
setelah pulang sekolah atau di waktu-waktu senggang, atau kalau tidak seperti itu bisa juga pakai teknik ini yang menurut saya efektif. Jadi ada anak yang pastikan ada anak yang paling paham soal fotografi, karena kan tiap anak itu punya kelebihannya masing-masing. Nah, anak yang hebat di bidang fotografi nanti bisa ngajari anak yang masih kurang di bidang fotografi. Ini adalah yang bisa dilakukan anak tersebut. Lalu ada lampiran atau bahan bacaan guru dan peserta didik. Nah, di sini ada pelajaran pertama komposisi. Jadi ada rule of thread, simplicity, lines, framing, pattern, symmetry, depth of field, contrast, negative space, movement. Nah, ini nanti adalah pelajaran di minggu pertama. Lalu di minggu kedua kita mengajari pencahayaan kayak natural light, artificial light, front lighting, back lighting, side lighting, top lighting, diffuse. Nanti bisa pakai diffuser, directional lighting, bisa pakai reflektor, ambient lighting, dan lain-lain. Ini nanti ada di minggu kedua. Lalu kita juga ngajari mereka tentang bagian kamera, lensa, sensor, shutter, lalu mode dial, viewfinder, LCD, flash. Ini adalah dasar dari pengenalan kamera ya. Nanti untuk settingan kamera lebih lanjut, kalau saya sendiri ada anak-anak yang punya kemampuan hebat, biasanya 1 atau 2 anak atau mungkin maksimal biasanya 5 anak itu yang memang benar-benar suka di fotografi. Nah, itu nanti dinaikkan. Pokoknya anak-anak yang punya keinginan lebih. Kan pelajaran nggak cuma fotografi, mungkin ada yang suka desain grafis. Nanti anak-anak yang suka beneran desain grafis, ya udah kita maksimalkan seperti itu. Lalu pemahaman soal light meter, ISO, speed, dan diafragma. Jadi intinya dari fotografi itu ada di sini. Mereka paham benar tentang light meter. Jadi pengaturan ISO, speed, diafragma harus benar-benar paham. Untuk settingan yang lain itu kalau diibaratkan sebagai seorang muslim itu ini kewajiban, sedangkan untuk yang lainnya itu sunnahnya. Jadi ISO, speed, diafragma itu mereka harus benar-benar paham. Lalu menjadi fotografer yang baik, jadi mereka harus memahami teknis fotografi, pelajari seni visual, praktek secara konsisten, pelajari dari fotografer lain. Kebetulan juga alumni SMK Mambaul Ulum banyak sekali yang membuka jasa ini fotografi dan sinematografi. Jadi hampir sebulan sekali itu alumni itu datang ke sekolahan. Ya, mereka itu suka berbagi ilmu ke adik-adik kelasnya. Terus ketika anak-anak itu PSG, nah mereka itu sudah punya pandangan, oh saya nanti PSG ke mas ini. Jadi hampir semuanya itu PSG-nya malah di kakak kelas kebetulan. Lalu menciptakan proyek fotografi. Nah, untuk di SMK kita sendiri, apabila anak-anak itu punya job, lalu mereka itu pinjam alat, kita sediakan. Jadi seringkali anak-anak itu, Pak, di sana di rumah saya ada acara nikahan saudara, pinjam kamera, kita izinkan. Nanti mereka harus mengisi buku peminjaman alat. Jadi seperti itu. Lalu mengembangkan jaringan. Nah, itu tadi dengan mereka membuka media sosial, mereka buat media sosial. Jadi nanti hasil-hasil karya mereka itu ditaruh di media sosial tersebut. Lalu bersikap terbuka dan kreatif. Nah, pembelajaran yang kedua itu adalah editing dasar. Nah, ini sudah sampai ke bagian UTS. Di sini nanti mereka UTS. Setelah UTS, ini pelajarannya mereka. Yang pertama editing dasar. Yang pertama ini editing dasar juga ini nanti sampai UAS ya. Seperti biasa untuk pembelajaran biasanya ini yang saya gunakan. Jadi 20 menit pertama pendahuluan, 50 menit untuk materi pembelajaran, refleksi dulu 10 menit, setelah itu materi pembelajarannya 80 menit lagi, lalu evaluasi penutup 20 menit. Nah,
Untuk step-stepnya yang mereka pelajari selama 3 bulan itu seperti ini. Jadi minggu pertama mereka belajar tentang software editing, lalu dasar-dasar editing. Di minggu kedua, minggu ketiga mereka belajar teknik-teknik editing foto yang lebih kompleks. Lalu minggu keempat shortcut keyboard pada Adobe Photoshop, kayak dasarnya Ctrl L itu untuk apa, Ctrl B, Ctrl U, Ctrl P. Jadi mereka nanti bisa mencetak karya-karya mereka. Lalu mereka mempraktekkan dengan foto-foto yang sudah ada. Itu tadi ambilnya di semester di pelajaran sebelumnya, sebelum UTS fotografi. Jadi hasil-hasil foto mereka bisa mereka edit. Lalu menciptakan project editing foto sendiri, belajar dari ahli. Dari ahli ini kita juga punya kerjasama dengan Muncar TV. Mereka juga selain memproduksi siaran, program siaran, program acara, mereka juga menyediakan jasa foto dan foto untuk acara wedding dan pre-wedding. Jadi mereka bisa belajar dari Muncar TV. Kalau tidak seperti itu, ya kakak-kakak kelas, para alumni itu yang datang sebulan sekali. Biasanya mereka datang ya saling sharing sama adik kelas gitu. Lalu kritik dan evaluasi hasil editan. Nah, ini yang biasanya dilakukan oleh para alumni. Jadi setiap bulan ketika karya anak-anak udah terkumpul, saya datangkan alumni. Lalu ini udah bisa nggak, udah mampu nggak memenuhi standar pasar gitu. Jadi nanti anak-anak, oh ini kurangnya ini kurangnya ini. Jadi anak-anak punya basic yang lebih. Nanti mereka paham kekurangan dari hasilnya dia gitu. Lalu selanjutnya ada asesmen untuk komponen sikap, kepedulian, kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama. Ini penilaian tentang sikap. Karena saya nggak pakai presentasi, ini nanti hilangkan. Jadi saya pakai yang ini, kriteria praktek. Lalu ada aspek pengetahuan. Aspek pengetahuannya yang saya tanyakan selalu sama. Jadi apa definisi dari topik yang sedang dipelajari? Jadi editing dasar, faktor yang mempengaruhi apa. Jadi mereka paham tentang mata pelajaran yang kita ampu. Setelah itu kita melakukan refleksi lagi, karena pasti ada siswa yang mungkin kurang di pelajaran ini, tapi kan pasti mereka hebat di pelajaran yang lain, seperti itu. Jadi anak-anak ini nanti harus jangan kita abaikan, harus kita ajari biar mereka minimal bisa di atasnya KKM. Refleksi untuk siswa, lalu ada lembar kerja peserta didik. Nah, ini nanti soal-soal bisa mereka pelajari, dan ini bisa jadi juga dijadikan bahan soal untuk UAS. Ada kurang lebih 40 soal juga. Nah, lalu untuk remedial bagi anak-anak yang masih belum memenuhi standar KKM bisa melakukan ini. Nah, untuk bahan bacaan guru dan peserta didik, yang pertama itu cara install Adobe Photoshop. Lalu dasar yang perlu diketahui dalam menggunakan Adobe Photoshop, teknik editing Adobe Photoshop, lalu shortcut. Lalu kita bisa praktek Adobe Photoshop, membuka, menyimpan, menggunakan tools, menerapkan konsep desain, shortcut, lalu belajar lagi. Lalu praktek tingkat lanjutnya, meningkatkan keterampilan, menggunakan teknik seleksi yang lebih presisi. Biasanya kan anak-anak kalau di awal pembelajaran pemotongan atau croppingnya itu masih sangat kasar. Nanti kita ajari feeder, penggunaan feeder dan lain-lain, supaya nanti hasilnya lebih halus. Lalu komposisi apabila membuat poster dan lain-lain, penempatan foto, penempatan
spot-spot atau komponen-komponen teks dalam pembuatan poster itu tata letaknya seperti apa, itu juga sangat penting. Jadi untuk ini sendiri fotografi dan editing dasar biasanya anak-anak yang pertama saya minta untuk buat poster, lalu setelah poster membuat brosur dan lain-lain, pengolahan warna, script dan action. Lalu contoh praktik proyek Adobe Photoshop, jadi membuat poster, manipulasi foto, digital painting, desain grafis dan komposisi foto. Ini bisa nanti anak-anak bisa menguasai ini, udah lumayan bisa dibuat bisa melakukan pekerjaan di luar. Jadi pada akhir semester 2, jadi mau naik ke kelas 2, anak-anak itu sudah bisa membuat project sendiri di rumah. Belajar dari ahli tentang Adobe Photoshop. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jadi hampir setiap bulan para alumni itu saya minta untuk datang ke sekolahan. Mereka ngajari anak-anak tentang dunia kerja. Jadi di dunia kerja itu saat ini seperti ini loh, para klien itu mintanya seperti ini. Jadi anak-anak itu tidak ketinggalan tentang dunia luar. Biasanya kan kalau yang ngajar guru-guru itu terus kan yang diajarkan ya cuma itu, nggak lihat apa yang dibutuhkan pasar di luar, seperti itu. Lalu kritik lagi, jadi untuk evaluasi bisa dikoreksi nanti. Lalu ada glosarium, jadi istilah-istilahnya yang kali saja anak-anak belum paham. Ini 12 dari fotografi, lalu ini ada 7 dari dasar editing foto. Ini adalah daftar pustaka yang saya pakai untuk membuat file ini ya. Oke, terima kasih, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.